Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Guntur Roringosan Farah, SPB MKes dengan NIDN 0910048501. Saat ini saya bertugas sebagai dosen tetap program studi D3 Teknik Kardiovaskuler Fakultas Teknologi Kesehatan Universitas Mega Rizky Makassar. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT, bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti sertifikasi dosen Kemendikti Saintik tahun 2026. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan DAI, Delivery, Interaction, dan Assessment, sebagai 3 pilar utama dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara efektif. Delivery merupakan proses penyampaian materi pembelajaran yang terstruktur. Interaction merupakan proses komunikasi dua arah melalui diskusi, tanya jawab, dan pembelajaran aktif. Assessment merupakan proses penilaian hasil belajar melalui tugas, kuis, praktikum, maupun evaluasi lainnya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan implementasi pembelajaran pada mata kuliah struktur anatomi dan fisiologi tubuh berbobot 3 SKS yang terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum sebagai mata kuliah wajib semester 1 pada program studi D3 Teknik Kardiovaskuler. Adapun deskripsi mata kuliah struktur anatomi dan fisiologi tubuh, mata kuliah struktur anatomi dan fisiologi tubuh merupakan mata kuliah dasar keilmuan yang membahas organisasi tubuh manusia, struktur anatomi, dan fungsi fisiologi berbagai sistem organ sebagai landasan untuk memahami ilmu kesehatan serta mendukung penguasaan kompetensi di bidang teknologi kardiovaskuler. Mata kuliah ini memiliki 3 capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, yaitu yang pertama, menguasai konsep dasar struktur anatomi dan fisiologi tubuh manusia serta hubungan, struktur, dan fungsi setiap sistem organ sebagai dasar memahami mekanisme homeostasis dan sistem kardiovaskuler. Yang kedua, menerapkan pemahaman anatomi dan fisiologi tubuh sebagai landasan ilmiah dalam pembelajaran keterampilan pemeriksaan diagnostik kardiovaskuler sesuai prinsip keselamatan dan standar profesi. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah kami, pertama, memahami struktur tubuh anatomi. Yang kedua, anatomi dan fisiologi sistem pengatur tubuh. Yang ketiga, anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler. Dan yang keempat, anatomi dan fisiologi sistem organ penunjang kehidupan. Pokok besar pembahasan yang saya ajarkan, yang pertama, konsep dasar anatomi dan fisiologi tubuh. Yang kedua, organisasi struktural tubuh manusia. Yang ketiga, sistem penunjang gerak dan sistem integumen. Yang keempat, sistem regulasi tubuh, saraf, dan endokrin. Yang kelima, sistem sirkulasi, respirasi, dan darah. Yang keenam, sistem pencernaan, urinaria, dan reproduksi. Yang ketujuh, integrasi fungsi tubuh dan homeostasis. Yang ke-8, anatomi permukaan dan dasar anatomi klinis untuk pemeriksaan kardiovaskuler. Untuk mendukung proses pembelajaran, saya menggunakan berbagai sumber belajar yang relevan dan mutakhir, meliputi buku ajar, jurnal nasional yang terakreditasi, jurnal internasional yang bereputasi, serta artikel ilmiah, serta hasil penelitian yang saya lakukan sesuai dengan topik pembelajaran. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa memperoleh materi yang berbasis bukti evidence based dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan
serta teknologi di bidang sonografi vaskuler. Inilah implementasi aspek delivery dalam proses pembelajaran yang saya laksanakan. Pada aspek interaction, saya menerapkan pendekatan Student Centered Learning atau SCL, yaitu pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar sehingga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan pembelajaran mandiri. Implementasinya dilakukan melalui 3 metode utama. Yang pertama, interactive learning, yaitu penyampaian materi yang disertai pertanyaan dan diskusi aktif. Yang kedua, small group discussion, yaitu diskusi kelompok untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga, self-directed learning, yaitu pembelajaran mandiri melalui penugasan, membaca literatur, membuat ringkasan, dan mempelajari materi secara mandiri. Seluruh aktivitas pembelajaran didukung oleh Learning Management System (LMS) yang digunakan untuk presensi, distribusi materi, kuis, serta pengumpulan tugas mahasiswa. Aspek terakhir dalam asesmen yaitu proses penilaian hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara objektif, transparan, dan berkesinambungan sesuai capaian pembelajaran mata kuliah. Sejak awal perkuliahan, seluruh komponen penilaian telah disampaikan melalui kontrak perkuliahan sehingga mahasiswa memahami indikator dan bobot penilaian yang digunakan. Dengan demikian, proses asesmen tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi hasil belajar, tetapi juga menjadi umpan balik untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Demikian implementasi pendekatan delivery, interaction, dan asesmen DIY dalam proses pembelajaran yang saya laksanakan. Selanjutnya saya akan menampilkan praktik pembelajaran melalui kegiatan micro teaching pada mata kuliah struktur anatomi dan fisiologi tubuh. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semua. Terima kasih atas kesempatan siang hari ini. Kita panjatkan puji dan syukur juga kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman dan kesehatan sehingga kita bisa dapat berkumpul pada siang hari ini. Kita akan masuk ke mata kuliah tentang ini pertemuan kelima ya, tentang anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik sekalian, kita absen dulu, semuanya absen melalui siakat ya, disiakan online masing-masing. Saya persilahkan untuk absen di link masing-masing ya. Oke, sudah ya, semuanya sudah absen. Sebelum kita masuk ke mata kuliah hari ini, saya minta satu orang untuk mereview pertemuan selanjutnya. Tentang apa kemarin? Tentang sistem pencernaan ya. Silakan, ada yang mau review? Ya, silakan. Pertemuan kemarin itu kita membahas tentang pencernaan itu mulai dari jadul, Ya. kemudian ke kerongkongan, selanjutnya ke lambung atau ginjal, kemudian ke usus halus itu terbagi menjadi tiga, ada duodenum, jejunum, dan ileum, kemudian ke usus besar juga terbagi menjadi tiga, kolon ascendens, kolon transversum, kemudian kolon descendens, dan selanjutnya ke rektum, terakhir ke anus. Oke, makasih.
Ya, saya kira sudah jelas ya tentang sistem pencernaan. Hari ini kita masuk tentang anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler. Ini kita lihat anatomi jantungnya. Kita punya jantung sebesar dengan kita punya kepalan tangan ya, itu sekitar begitu ukurannya. Jantung ada ruang jantung, ada atrium kanan, atrium kiri, kemudian ventrikel ya. Ini banyak sekali pembuluh darah ya. Jadi jantung itu bukan hanya dia memompa ke organ-organ lain, tapi jantung juga dia butuh darah ya. Dia butuh darah untuk dirinya sendiri melalui arteri koronaria ya. Lokasi dari jantung itu di mana? Jantung itu di dalam rongga perikardium. Perikard itu adalah pembungkus ya, dia yang membungkus dan melindungi jantung ketika ada benturan, ada tekanan. Perikard yang lindungi ya. Di rongga mediastinum, dari rongga toraks, rongga dada ya, tepat di belakang tulang dada, tulang sternum ya, bisa dipegang semua itu tulang sternum. Kemudian kurang lebih 2/3 bagian terletak di sebelah kiri dari garis tengah. Jadi jantung itu dia lebih ke kiri, dia di tengah-tengah antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di tengah-tengahnya itu ada jantung ya. Ini ya, ini ada rongga toraks ya, rongga dada ada rongga toraks kanan, rongga toraks kiri. Di sini ada sternum ya, dia lebih ke kiri jantung ya, ini kita punya jantung. Jadi jantung ini dilindungi oleh tulang-tulang dada, kosta ya. Kita bisa bayangkan kalau dada ini tidak ada tulang kosta ya, ketika benturan kita jatuh bisa langsung terbentur kena jantung ya. Untunglah ada sternum. Sternum ini kuat ya, karena orang misalnya ada yang jatuh, ada yang trauma, terlindungilah jantung oleh tulang-tulang itu. Oke. Nah, ini dinding toraks. Dinding toraks ya, di sini ada atrium kanan, ada jantung atrium kanan, kemudian atrium kiri. Kemudian nomor 2 ini ada vena cava superior ya. Nomor 8 ini ventrikel kanan dan ventrikel kiri ya. Mungkin dulu sudah pernah dipelajari di waktu SMA ya, dasar-dasar biologi, sama, masih tetap sama. Jantung ada 4 ruang, atrium 2, ventrikel 2. Ada darah yang masuk, masuk darah kotor, kemudian masuk membawa lagi darah-darah bersih ya, melalui vena cava superior. Ada juga vena cava inferior ya. Kemudian juga jantung itu ada katup ya. Bagaimana jantung itu bisa memompa dari atrium ke ventrikel, ada namanya katup valve ya. Ada katup pulmonal ya. Ya, kemudian ada katup aorta, katup mitral ya. Ini katup mitral, kemudian katup tricuspid. Itu katup antara ventrikel dengan atrium kanan dan ventrikel dengan atrium kiri ya. Nah, sekarang apa fungsinya? Fungsi dan ukuran jantung itu ya. Tuhan ciptakan sesuatu pasti ada fungsi, ada kegunaannya ya. Dia sebagai fungsi pompa ganda supaya terjadi aliran di dalam pembuluh darah yang disebabkan adanya pergantian kontraksi antara sistol dan diastol. Makanya kalau kita tensi ya, ada sistol, ada diastol. Nah, itu kontraksi jantung ya, pada saat pengisian dan kemudian pembuangan darah ke seluruh tubuh. Ini aorta ya, aorta ada cabang menjadi 3 ya. Arteri subclavia kanan, subclavia kiri, kemudian arteri communicans ya. CBG itu orang bypass. Ketika arteri koronaria ini tersumbat sekitar di atas 80%, lakukanlah suatu prosedur CBG ya. Diambillah pembuluh darah dari kaki,
pembuluh darah vena, kemudian digantikan ya. Ketika nanti misalnya di echo dilihat ada penyumbatan, ini arteri yang membawa ke jantung ya, arteri koronaria sudah tidak berfungsi lagi, makanya dibuatkan suatu bypass. Kalau di sini yang tersumbat dibuatkan bypass, sambung pembuluh darah ke sini ya. Akibatnya ruang-ruang jantung semua bisa mendapatkan suplai oksigen, suplai darah ya. Ada yang mau bertanya? Silakan ya. Saya dari dan saya apakah mereka itu dapat kemudian atau dibuat pada echo? Ya, oke. Bagus pertanyaannya ya. Jadi itu perikat. Perikat itu suatu pembungkus di jantung. Apakah perikat ini bisa diukur, bisa dinilai lewat echo ya? Nanti kan kalian sebagai teknisi kardiovaskuler, kalian lebih menggunakan alat-alat echo, kemudian OSG Doppler ya, EKG. Nah, di sini apakah bisa dilihat dengan echo? Secara spesifik susah ya. Memang agak susah karena dia itu seperti lapisan tipis ya. Tetapi kalau misalnya ada kelainan, misalnya kelainan pada kasus efusi perikat, ada cairan di perikatnya, mungkin karena proses infeksi, cairan pembungkusnya ini ada cairan di dalam jantung, antara perikat dan jantung, itu bisa tampak ya. Pada saat kita lakukan USG, pada saat kita lakukan echo, sangat kelihatan warna hitam tebal. Nah, itu cairan dari perikat. Tapi kalau secara normal sangat sulit di identifikasi karena sangat tipis. Kalau kasus-kasus penyakit pada lapisannya itu bisa terlihat ya. Jadi atrium itu dia menerima darah dari pembuluh darah vena ya. Dia terdiri dari auricles dan sulcus coronaria. Itu daerah perluasan dari atrium yang menampung darah dari vena cava superior maupun inferior. Kemudian adanya sulcus coronaris, itu suatu lekukan atrioventricularis yang membatasi antara ventrikel dan dari atrium ke ventrikel. Jadi ada sulcus, kemudian ada katupnya. Jadi antara atrium dan ventrikel itu ada katup yang membatasi ya. Katup itu yang mendorong darah dari atrium ke ventrikel. Oke. Kemudian itu septum interatum yang membatasi kedua atrium. Jadi ada atrium kanan kiri, ada septumnya, ada pembatasnya. Kemudian ada namanya fossa ovalis. Nah, ini fossa ovalis ini secara normal ada antara atrium kanan dan atrium kiri. Nah, nanti dia akan menutup sendiri. Ini suatu tindakan operasi, open surgery ya, dibuka oleh retraktor. Kemudian kita bisa lihat ini lapisan putih, ini perikat ya, ini perikat, baru di dalamnya ada jantung. Perikat ini yang melindungi ya, dia bisa sebagai melindungi, tapi kalau kasus infeksi dia bisa membahayakan jantung sendiri. Ketika perikat infeksi, terjadinya ada cairan efusi, dia menekan sendiri itu jantung sehingga terjadinya cardiac tamponade ya. Oke. Ini juga pada kasus dioperasi ya. Nah, ini kalau sudah di open surgery, sternumnya dipatahkan ya, sternumnya dipatahkan, dipotong ya, tulang-tulang kostanya juga dipotong, baru bisa dilihat. Kalau tidak dipatahkan, tidak akan bisa terbuka ya. Jadi tulang-tulang sternumnya dikasih patah, ini sternum dipatahkan sama kostanya juga semua
dibelah dua, kemudian barulah bisa dilakukan bypass, bisa bikin draft dari arteri koronaria. Oke, mungkin ada yang bertanya? Saya persilakan. Ya, silakan. Siapa namanya? Ya. 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 Jadi penyakit jantung koroner ya, apa yang bermasalah? Jadi penyakit jantung koroner itu yang terjadi adalah suatu penyempitan pada arteri koronaria ya, paling banyak kasus ya, ini paling banyak kasus di arteri koronaria ya. Jadi arteri koronaria itu dia membawa darah ke jantung ya. Ketika terjadi orang, misalnya pada kasus orang perokok atau orang diabetes ya, akibatnya ada penyempitan di lumen pembuluh darah, entah itu ada trombus atau ada plak ya, terjadinya penyempitan di arteri koronaria itu sendiri. Akibatnya terjadilah suatu iskemik ya, otot di bagian jantung ini di ventrikel maupun atrium tidak mendapat suplai oksigen atau darah, sehingga ventrikel itu tidak bisa memompa lagi karena dia terjadinya iskemik ya, sehingga darah tidak bisa dibuang lagi ke organ-organ sekitar, kemudian gangguan perfusi ya. Makanya dilakukan bypass pada kasus-kasus penyempitan arteri koronaria lebih dari 80%. Kebanyakan kasus dilakukan open surgery ya, dilakukan bypass sehingga darah bisa dialirkan lagi ke otot-otot jantung sehingga tidak terjadi iskemik. Kemudian ketika jantung sudah bisa memompa, aliran darah bisa tercukupi ke seluruh tubuh ya, bisa sampai ke otak ya. Sama ketika ada penyempitan di pembuluh darah juga di otak, sama bisa terjadi iskemik di otak, begitu juga di jantung ya. Kalau darah tidak sampai ke jantung dengan baik, terjadilah iskemik ya. Kalau di otak bisa terjadi mengakibatkan stroke ya. Oke, bisa ya. Ya, oke. Saya kira demikian dari saya. Jika adik-adik ada yang mau diskusikan, silakan. Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ada masukan, saran, dan kritik, silakan. Oke, kalau memang sudah ada tidak ada lagi beberapa pertanyaan, saya ada buatkan tugas di Edlink. Silahkan adik-adik untuk mengerjakan. Minggu depan kita akan bahas bersama. Bisa juga dimasukkan di situ apa yang kurang dipahami pada hari ini, masukan dan saran. Nanti kita bahas minggu depan. Kiranya mungkin tidak ada lagi. Mungkin demikian dari saya perkuliahan hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan mengikuti sertifikasi dosen Kemendikti Saintek tahun 2026. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.